Halo guys, jumpa lagi dengan saya Delvi di channel kita seputar RT. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya, agar kalian selalu mendapat notifikasi video terbarunya dari kita. Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan bahas tentang jalan-jalan ke Korea. Pasti dari kalian semua ingin dong untuk jalan-jalan ke Koreanya, ya kan? Nah, tetapi kalian harus tahu dulu, ke Koreanya itu tidak semudah yang kalian pikirkan. Seperti beli tiket langsung terbang ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand. Kenapa begitu? Ya, karena negara Korea adalah negara yang bervisa bagi kita si pemegang paspor negara Indonesia. Seperti yang kita tahu, ke Korea itu kan membutuhkan visa nih. Jadi kira-kira apa aja sih syarat-syarat dalam pengajuan visa Koreanya? Nah, kalian simak video ini ya, karena nanti saya akan bahas satu persatu apa aja syarat-syarat dalam pengajuan visa Korea, serta berapa sih biaya pembuatan visanya. Jadi pembahasan ini kita berfokus ya pada pembuatan visa Koreanya secara individual, yang kita sebagai status karyawan pada suatu perusahaan. Jadi yang nantinya akan berbeda syaratnya bagi kalian si pemilik perusahaan. Apa ada Cafe AC di Medan? Berdasarkan informasi, Cafe AC atau Korea Visa Application Center itu hanya berada di Jakarta. Jadi untuk menghemat biaya tambahan, nah kita bisa buat visa Koreanya itu melalui travel agent yang ada di kota Medan. Tahu nggak sih berapa biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan visa Koreanya? Nah, saya kasih tahu ya. Estimasi biaya pembuatan visa Korea itu sekitar 1,2 juta hingga 1,4 juta. Jadi tergantung travel agent yang kalian pilih. Perlu kalian ketahui, biaya pembuatan visa itu akan hangus atau tidak dapat diambil kembali ya jika visa kalian itu ditolak atau tidak disetujui oleh KVAC. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja bahas tentang syarat-syarat yang diperlukan serta penjelasannya. Syarat-syarat tersebut bersifat wajib dan harus sesuai dengan ketentuan, yang artinya semua dokumen yang tersedia itu harus mengikuti format yang telah ditetapkan seperti menggunakan kertas ukuran A4 dan ditulis dalam bahasa Inggris. Adapun untuk ketentuan lainnya itu akan dijelaskan pada masing-masing syarat tersebut. Adapun syarat dokumennya sebagai berikut. Yang pertama, tiket pesawat. Ya, jadi kalian itu harus lampirkan bukti pemesanan tiket pesawat pergi dan pulang. Itu yang membuktikan bahwa kalian itu hanya pergi untuk jalan-jalan dan tidak untuk bekerja. Yang kedua, booking hotel. Jadi ini juga syarat yang tidak kalah pentingnya ya, yang dimana kalian juga harus melampirkan bukti pemesanan hotel kalian selama jalan-jalan di Korea. Syarat yang ketiga adalah paspor asli. Nah, yang kalian lampirkan itu paspor aslinya ya, bukan salinan ataupun kopian. Masa berlaku di paspor itu minimal 7 bulan. Dan di paspornya ini masih memiliki halaman kosong seperti ini. Kalian juga bisa lampirkan paspor lama kalian seperti ini ya. Jika di paspor kalian itu memiliki visa. Visa Eropa juga ada, itu lebih bagus, apalagi memiliki visa Amerika. Nah, itulah yang akan sangat berpengaruh dalam disetujuinya visa Korea kalian. Syarat yang keempat adalah surat sponsor. Nah, suratnya seperti ini ya, selembar. Di mana surat sponsor ini adalah surat resmi yang dikeluarkan dari perusahaan kalian bekerja yang menyatakan, mendukung dan juga menjamin kalian untuk melakukan perjalanan ke Korea dan pasti akan kembali. Lalu jika kalian apply-nya berkeluarga nih, nah kalian bisa lampirkan data keluarga yang melakukan perjalanan ke Korea. Dan jangan lupa pastikan di dalam surat sponsornya ada terdapat tanda tangan seperti ini dan juga stempel basah ya. Syarat yang kelima adalah bukti tabungan. Nah, bukti tabungan ini istilahnya adalah rekening koran. Seperti ini ya.
Jadi rekening koran yang perlu kalian lampirkan itu adalah 3 bulan terakhir dari pengajuan visa. Misalnya kalian mengajukan visanya di bulan Mei, maka kalian harus lampirkan rekening koran kalian bulan April, Maret, dan juga Februari. Di dalam rekening koran ini harus terdapat data transaksi yang bersifat real ya. Jadi tidak manipulatif ataupun juga fiktif. Pastikan saldo akhir kalian setiap bulannya itu 20 hingga 30 juta per orangnya. Jadi kalau kalian misalnya itu pergi 4 orang, maka saldonya itu harus berkisaran 80 juta hingga 120 juta setiap akhir bulannya. Di dalam rekening koran ini, pastikan kalian juga memiliki jumlah transaksi minimal 10 hingga 20 transaksi setiap akhir bulannya ya. Lalu terakhir, pastikan rekening koran kalian itu harus dilegalisir oleh bank setiap lembarnya. Jadi kalau misalnya ada 20 lembar, maka harus pastikan dilegalisir 20 lembarnya. Syarat yang keenam adalah surat referensi bank. Jadi suratnya itu harus berisikan bahwasannya kita itu adalah nasabah aktif di bank tersebut, dan di surat tersebut harus ditandatangani, lalu distempel basah dan juga dilegalisir. Syarat yang ketujuh adalah slip gaji. Jadi surat ini berisikan gaji 3 bulan terakhir kalian sebelum waktu pengajuan visa. Dan pastikan di dalam suratnya ini ditandatangani dan juga distempel basah oleh perusahaan di tempat kalian bekerja. Syarat yang ke-8 adalah pas foto. Nah, contohnya seperti ini. Pastikan pas foto kalian itu yang terbaru dan bukan yang lama, apalagi yang sudah pernah kalian gunakan untuk apply visa yang lainnya. Dengan ketentuan ukuran 3,5 x 4,5 cm dengan latar warna putih. Hindari menggunakan baju berwarna terang atau mendekati latar. Hindari menggunakan baju yang tanpa lengan atau disebut you can see. Lalu hindari baju yang bercorak. Dan hindari menggunakan perhiasan ya. Pastikan kalian itu menggunakan baju berwarna gelap dan berkerah atau istilahnya kemeja. Kemudian pastikan foto kalian itu terlihat telinganya. Syarat yang ke-9 adalah fotokopi kartu keluarga dan KTP. Nah, seperti ini ya. Jadi, pastikan KTP kalian itu dicetak sesuai dengan format aslinya dalam kertas A4. Seperti ini. Syarat tambahan berikutnya. Jadi bagi kalian yang sudah menikah, kalian wajib lampirkan fotokopi akte nikah. Nah, bagi kalian yang sudah memiliki anak nih, maka wajib lampirkan akte lahir anak. Dan bagi si anak yang sudah bersekolah, wajib lampirkan surat keterangan sekolahnya. Untuk yang terakhir, itu kalian lampirkan itinerary perjalanan. Jadi berisikan rencana perjalanan kalian selama di Korea. Pastikan detail dan juga jelas ya. Jadi semua surat yang kalian lampirkan itu pastikan dalam bentuk format A4 lalu ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, untuk kalian yang membutuhkan format atau surat itu saya letak di kolom deskripsi dan nantinya kalian bisa tinggal download ya. Nah, ini ya, udah saya lengkapi dokumennya semua ya guys. Jadi tinggal saya ajukan aja. Semoga diterima dan disetujui ya guys. Jadi doakan saya ya. Dan kemudian nanti 3 minggu lagi saya akan update terbarunya. Ya, 3 minggu sudah berlalu. Nggak terasa ya ternyata. Dan akhirnya visa kita diterima loh guys. Jadi bagi kalian yang udah lihat video kita nih dari awal tentang syarat dan dokumen yang dilengkapi secara lengkap, maka pasti deh visa kalian juga akan diterima seperti kita. Jadi bagaimana nih kalian bisa tahu visa kalian itu statusnya diterima atau ditolak? Walaupun nih kalian menggunakan jasa travel agent.
Jadi, untuk hal ini kalian bisa cek sendiri secara online ya, untuk mengetahui status visa kalian diterima atau ditolak. Nah, kalian search di komputer kalian masing-masing dengan klik Google, lalu ketik KVAC portal, lalu pilih telusuri, dan muncul di lampiran depan ada visa application. Nah, kalian klik aja dan begini tampilan websitenya. Nah, di sini terdapat beberapa menu ya. Jadi yang kita mau search itu adalah cek application statusnya. Nah, kalian bisa langsung aja klik cek application status dan muncul tampilannya seperti ini. Nah, di sini masih ada sebagian yang berbahasa Korea, jadi kita bisa ganti bahasanya dengan bahasa Inggris biar lebih mudah. Lalu nanti di bawah bagian search-nya ada tipe aplikasi visanya, yaitu kita pilih aja Diplomatic Office. Nah, lalu kita isi passport number, yaitu sesuai nomor paspor kita. Lalu di bagian namanya, jika nama kalian memiliki 2 suku kata, seperti saya Delvinia Agustina, maka kalian harus ketikkan nama di belakang baru nama depan, Agustina Delvinia. Jadi pengisian nama ini agak sedikit unik ya. Untuk kalian yang memiliki namanya dengan 3 suku kata, maka kalian harus masukkan nama belakang terlebih dahulu, baru nama depan dan nama tengahnya. Lalu di bagian date of birth atau tanggal lahirnya kalian isi aja sesuai format. Lalu kemudian kalian langsung klik search dan muncul tampilannya seperti ini ya. Nah, inilah status visa kita. Jika visa kalian di-approve, maka ada muncul passport return approve. Jadi visa kalian sudah diterima dan di bagian bawahnya ada sertifikat. Kalian bisa download ya untuk disimpan di handphone kalian masing-masing. Dan juga kalian wajib printnya 1 lembar untuk dibawa nantinya saat masuk ke Korea. Nah, beginilah tampilan visa Koreanya yang sekarang sudah berbentuk selembaran kertas, tidak seperti dulu lagi yang tempel di paspor ya guys. Jadi bagi kalian nih yang sekarang lagi on proses pembuatan visanya, semoga visa kalian di-approve secepatnya. Dan waktunya sekarang untuk saya prepare ke Koreanya nih. Nah, nantikan video kita di Korea ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.